Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini saya akan lanjut merangkum sequel film The Expendables, di mana kali ini Barney dan kawan-kawan harus melawan seorang mafia kelas kakap yang berhasil mencuri barang dari kelompok Barney pada saat mereka menjalankan misi yang diberikan oleh Kurt. Dan bagi kalian yang belum menonton The Expendables yang pertama, silahkan nonton terlebih dahulu. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film dibuka dengan langsung menunjukkan aksi dari The Expendables yang sedang menjalankan tugasnya. Mereka berhasil mengalahkan para musuhnya dan ternyata Trench menjadi salah satu tahanan dari musuh Expendable kali ini, dan target utamanya adalah seorang pengusaha yang asalnya dari Cina. Para The Expendables dan Trench pun pergi membawa pengusaha Cina dan dengan tetap berusaha melindunginya dari serangan musuh. Hingga Barney dan Christmas harus terpojok dan dikepung oleh musuh. Beruntung mereka berhasil diselamatkan oleh sniper mereka, yaitu Billy. Mereka pun lanjut membawa pergi pengusaha Cina dari sana. Setelah berhasil pergi, Ying pun memutuskan untuk pulang bersama pengusaha Cina tersebut ke kampung halamannya, dan ia mengucapkan selamat tinggal kepada rekan satu timnya. Dan setelah berhasil menjalankan misinya, seperti biasa mereka semua berkumpul di bar tempat nongkrong mereka. Kemudian Billy menghampiri Barney. Ia sangat berterima kasih kepada Barney yang telah mengizinkannya masuk ke tim yang Barney pimpin. Dan di saat yang sama, Billy mengajukan pengunduran dirinya karena ia telah merasa cukup dengan yang ia punya saat ini. Dan ia ingin melamar kekasih hatinya. Mendengar hal tersebut, Barney pun mengizinkannya untuk keluar akhir bulan ini. Barney pun pulang ke markasnya. Dan ketika ia memasuki pesawat Expendables, ternyata Kurt telah menunggu kedatangan Barney. Kurt pun memberikan misi kepada Barney untuk mengambil sebuah paket yang berada di pesawat yang baru saja jatuh di daerah yang bernama Gazak. Dan Barney harus pergi bersama seorang wanita bernama Maggie, karena hanya Maggie lah yang tahu cara untuk membuka paketnya. Barney pun menemui Maggie dan menyepakati bahwa mereka akan pergi besok jam 5 pagi. Singkat cerita, mereka, The Expendables dan Maggie telah berada di pesawat untuk menuju ke paket itu berada. Di perjalanan, Maggie memulai percakapan dengan Billy. Billy pun akhirnya bercerita bahwa dia dulunya adalah mantan pasukan tentara khusus Amerika Serikat yang bertugas di Afghanistan untuk melawan para pasukan Taliban. Namun ketika ia dan timnya terpojok, Komandan Billy tidak memberikan bantuan apapun kepada tim Billy, yang membuat rekan-rekan Billy tewas dan hanya dirinya lah seorang yang selamat. Dan semenjak saat itu, Billy memutuskan keluar dari angkatan bersenjata, dan setelah dirinya menganggur, ia bertemu dengan Barney dan diajaklah Billy bergabung dengan The Expendables. Mendengar perkataan dari Billy, Maggie dan para anggota Expendables yang lain merasa terharu dengan cerita hidupnya. Singkat cerita, mereka menyusuri hutan untuk mencari lokasi paket berada.
Barney meminta kepada Billy untuk pergi dahulu dan mensurvei keadaan. Dan akhirnya mereka menemukan bangkai pesawat yang di dalamnya terdapat paket yang dicari oleh mereka. Billy pun pergi untuk mencari tempat untuk mengawasi timnya karena memang itulah tugas dari seorang sniper. Sedangkan Barney, Caesar, dan Christmas berusaha untuk membantu Maggie membuka paket yang mereka cari. Dengan susah payah, akhirnya Maggie berhasil menemukan kode yang melindungi paket tersebut. Mereka pun pergi dari sana. Namun, ketika jalan pulang, betapa terkejutnya mereka setelah mereka dikepung oleh sekelompok pasukan bersenjata. Dan yang lebih mengejutkan adalah Billy tertangkap oleh mereka. Pasukan itu dipimpin oleh pria bernama Villian yang diperankan oleh Jean-Claude Van Damme. Ternyata Villian menginginkan paket yang Barney bawa dengan ancaman nyawa dari Billy. Billy berusaha meyakinkan Barney untuk tidak memberikan paket tersebut. Akan tetapi karena Barney tak mau anak buahnya tewas, akhirnya sepakat untuk memberikan paket itu kepada Villian. Dan Villian juga meminta kepada mereka untuk melepaskan senjata yang mereka genggam. Namun setelah paketnya diberikan dan semua permintaannya telah diikuti, Villian tanpa rasa bersalah sedikit pun tetap membunuh Billy dan pergi meninggalkan The Expendables. Billy pun harus tewas dan dimakamkan di tempat itu juga. Barney pun merasa sangat sedih setelah kehilangan salah satu prajurit kesayangannya. Barney dan para The Expendables pun memutuskan untuk membalaskan dendam mereka dan akan membunuh Villian. Barney bertanya kepada Maggie bahwa apa isi paketnya, dan isi paketnya adalah sebuah blueprint dari sebuah tambang yang berisikan plutonium. Plutonium sendiri adalah bahan dasar untuk pembuatan dari bom nuklir, dan Villian akan menjualnya kepada seseorang pria misterius. Dan ternyata Villian telah menemukan tambang yang berisikan plutonium tersebut. Dan Villian juga mengerjakan para penduduk lokal dengan cara yang keji dan kejam. Ia mengambil semua pria yang berada di desa sekitar tambang tersebut. Dan mereka dipaksa untuk bekerja tanpa istirahat dan tanpa upah dari Villian. Kembali ke Barney. Ia ditelepon oleh Kurtz karena Barney dan kawan-kawan terlambat untuk mengembalikan paketnya kepada Kurtz. Ia marah kepada Barney, namun Barney mengatakan bahwa paketnya telah dicuri dan salah satu anggotanya tewas akibat aksiden tersebut. Barney marah kepada Kurtz karena menurutnya Kurtz terlalu penakut untuk melakukan tugasnya dengan tangannya sendiri, sehingga membuat orang lain harus tewas demi tugasnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah desa dan menaiki sebuah truk tua yang mereka temukan. Mereka akhirnya bertemu dengan anak buah Villian di sebuah bar. Barney dan Christmas memutuskan untuk masuk berdua ke dalam bar. Para anak buah Villian dihajar hanya dalam hitungan detik. Barney memerintahkan Christmas untuk kembali ke pesawat dan membawa semua persenjataan yang mereka punya. Sedangkan Barney, Maggie, dan pasukan Expendables yang lain terus mencari keberadaan Villian. Mereka memutuskan untuk menginap di sebuah gudang tua yang berada di sebuah desa yang sangat sepi. Pada malam hari, Maggie menghampiri Barney yang masih terjaga. Dan Barney mengatakan betapa kecewanya Barney kepada dirinya sendiri. Dan saat ini pikirannya hanya terus memikirkan Billy. Pagi pun tiba. Barney dan kawan-kawan tengah bersiap untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Barney dan kawan-kawan pun terpojok dengan hujanan peluru yang dilontarkan oleh pasukan Villian. Beruntung datang seorang pria yang meratakan pasukan Villian dan ternyata
Pria itu adalah Chuck Norris yang berperan sebagai pria bernama Booker. Sebelum mereka berpisah, Booker memberitahu kepada Barney bahwa ada satu desa yang ditinggali oleh para wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya untuk bekerja dengan Villian. Dan hanya tinggal para wanita dan anak kecil yang tinggal di desa itu. Tak selang lama, Christmas pun tiba dan ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka pun pergi ke desa yang dimaksud oleh Booker. Sesampainya mereka di sana, para wanita menembaki truk yang ditumpangi oleh Barney dan kawan-kawan karena mereka pikir itu adalah anak buah Villian yang datang untuk membawa anak laki-laki mereka. Beruntung setelah melihat Maggie dan Barney juga menjelaskan maksud dari tujuan mereka datang ke tempat tersebut, akhirnya mereka memberitahu semua informasi tentang Villian. Mendengar cerita dari para wanita, Barney dan Christmas memutuskan membantu mereka untuk melawan pasukan Villian yang datang. Dan benar saja, tak selang lama pasukan Villian kembali datang. Dan The Expendables pun kembali beraksi. Mereka melumpuhkan pasukan Villian dalam waktu sekejap, dan setelah berhasil mengetahui keberadaan tambang Villian, mereka segera pergi menuju ke sana. Di tambang, anak buah Villian sedang membawa pergi semua plutonium yang mereka dapat. Tak selang lama, The Expendables datang dengan menabrakkan pesawat mereka masuk ke dalam area tambang. Mereka berhasil menyelamatkan para pekerja yang akan dibunuh. Akan tetapi, Villian dan anak buahnya telah membawa pergi semua plutonium dan mereka telah memasang bom di seluruh area tambang yang membuat The Expendables dan para pekerja terkurung di dalam tambang. Gunnar berusaha untuk meledakkan pintu keluar yang tertutup dengan batu, akan tetapi itu gagal total. Kini, mereka hanya bisa pasrah menunggu datangnya keajaiban. Dan benar saja, keajaiban itu pun datang. Batu-batu di sekitar mulai runtuh dan membuka akses jalan keluar untuk mereka. Dan ternyata itu adalah perbuatan dari Kurtz dan Trench yang datang untuk membantu Barney. Kini, Barney dan para The Expendables telah bersatu dengan Trench dan Kurtz untuk membunuh Villian. Perang puncak dimulai. Para legendaris aktor action semuanya kembali beraksi. Dan ternyata bukan hanya Trench dan Kurtz lah yang membantu, melainkan Booker juga datang untuk mengalahkan Villian. Christmas memiliki pertarungan 1 lawan 1 dengan tangan kanan Villian. Dan tentu saja itu dimenangi oleh Christmas. Sedangkan Barney kini tengah 1 lawan 1 dengan Villian. Barney pun berhasil mengalahkan Villian. Dan ia menemui Trench dan Kurtz dengan membawa kepala dari Villian. Dan akhirnya Villian dan para anak buahnya berhasil dikalahkan, dan plutonium kini telah berada di tangan yang aman. Film pun ditutup dengan para The Expendables bersulang untuk Billy. Film pun selesai.
Film yang sangat keren dan sangat epik, dan menurut saya film ini jauh lebih keren, lebih seru, lebih baik dibandingkan dari seri film sebelumnya. Dan hal itu tentu saja tidak terlepas dari para aktor legendaris yang ikut ambil peran dalam film ini. Dan tunggu The Expendables 3 yang akan tayang setelah ini, dan tentunya tidak kalah seru dari seri-seri sebelumnya. Saya Mr. Han, pamit undur diri, salam The Expendables.